You're weary from it all, been running for too long. I'm here to bring you home. I'm reaching out, I'll chase you down. I dare you to believe how much I love you now. Don't be afraid, I am your strength. We'll be walking on the water, dancing on the way. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur ada di dalam kasih anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa sempurna dalam kehidupan orang percaya yang menanti-nantikan Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur, kami manggil Engkau ya Aba, ya Bapa, sebab kami adalah anak-anak-Mu, milik-Mu, kepunyaan-Mu, dan Engkau telah tebus dengan darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus berkarya, sehingga firman Tuhan yang disampaikan dapat sungguh-sungguh membangkitkan iman umat-Mu Tuhan, untuk sungguh-sungguh menaruhkan pengharapan hanya kepada Engkau saja, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, mari berkarya lewat apa yang hamba-Mu sampaikan, sehingga dapat membangkitkan iman. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan September dan Oktober dengan tema yang ada, yaitu seri Waves, gelombang ataupun ombak. Kita sadari kehidupan ini ada ombak, gelombang yang menghantam ataupun di hadapan kita yang datang silih berganti. Namun kita sebagai orang percaya, kalau kita ada di dalam pelindungan kasih anugerah Tuhan, hidup kita akan kita lewati semua ujian, kita akan lewati dan lebih dari pemenang dalam hal menghadapi cobaan. Kita ingin percaya Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita melewati semua proses kehidupan ini. Biarlah kita semakin dekat pada Tuhan, semakin berakar, karena Yesus pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Untuk hari ini, suara pembalaan berjudul Waves of Grief. Kita sadari waves itu adalah gelombang, ombak, di mana satu gulungan yang datang maupun gulungan berikut yang datang silih berganti. Kadangkala kita tidak tahu kapan itu akan habis, kapan itu akan selesai. Namun waves itu adalah bagian dalam kehidupan yang datang silih berganti, yang kita harus mengerti bagaimana kita meresponinya, sehingga ketika kita mengalami apa yang kita alami, kita tidak menjadi tawar hati ataupun menjadi undur dari iman kita, tetapi semakin kita dekat pada Tuhan, karena kita tahu rencana Tuhan selalu indah, kita tahu Bapa baik, kita tahu Bapa setia, kita tahu bahwa Dia senantiasa membengkam tangan kita, sekalipun mata jasmani kita mungkin tidak melihat, kita tidak merasakan, namun Dia ada. Karena iman orang percaya bahwa kita mencari Tuhan, kita percaya Tuhan hadir, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Dia ada. Untuk itu iman kita yang harus dipupuk, iman kita harus semakin diteguhkan kepada pribadi Yesus Kristus, pada janjinya yang kita simpan dalam hati kita, yang kita ucapkan, yang kita bertindak di atasnya, maka kita memperoleh kemenangan demi kemenangan yang kita yang sudah Tuhan janjikan. Ketika Dia mati di kayu salib, Dia bangkit pada hari yang ketiga, dan kita percaya kuasa itu juga yang menyertai kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini. Untuk hari ini, yaitu judul suara pembalaan Waves of Grief. Grief itu adalah berduka ataupun ratapan. Kita sadari bahwa kehidupan ini tidak bisa terpisah, yang namanya grief ataupun berduka cita. Bukan saja tentang kematian seseorang yang kita kasihi, tapi grief itu juga bisa
mengungkapkan bahwa ada orang yang mungkin melewati sakit penyakit, ya, divonis oleh dokter, sekalipun kematian belum tiba, namun grief itu sudah dirasakan. Bagaimana hilangnya, yaitu kesehatan yang tadinya bisa melakukan ini, melakukan itu, dengan kondisi kesehatan yang memburuk dan tidak sanggup ataupun tidak bisa melakukan seperti ketika dia masih kondisi yang sehat. Namun sebagai orang percaya, apapun kondisi kita, tubuh kita jasmani bisa saja semakin menurun secara fisik oleh karena faktor usia ataupun faktor kesehatan. Namun roh manusia, roh kita harus semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Kita yakin percaya bahwa tubuh yang sementara ini, ya, kita yakin percaya sekalipun mungkin kita belum mengalami namanya kesembuhan secara fisik, namun roh kita kuat, jiwa kita tenang bersama Allah, maka suatu hari ketika kita dipanggil Tuhan, kita sadar dan percaya bahwa tubuh yang fana ini diubah menjadi tubuh kemuliaan Tuhan. Dan ini jauh lebih daripada secara jasmani yang kita ada di muka bumi ini. Untuk itu saudara kekasih, apapun yang terjadi di hidup ini selalu harus pandang dari sudut kekekalan, ya, kekekalan eternity. Dari situ kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan rencanakan adalah selalu indah, sempurna, sekalipun yang kita jalani di muka bumi saat ini mungkin liku-liku perjalanan yang kita hadapi berat sekali. Namun karena ada Tuhan, ada rohnya yang di dalam kita lebih besar dari roh dunia, maka kita ada kekuatan yang baru. Untuk itu saudara terkasih, setiap hari harus membangun diri kita di atas mezbah, yang membangun mezbah, membawa korban ucapan syukur, membangun iman kita, membangun diri kita, supaya kehidupan kita ada kekuatan supernatural. Karena roh Tuhan yang ada di dalam diri saudara dan saya, Dia yang menghibur, menguatkan, yaitu Roh Kudus, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi grief, waves of grief, yaitu gelombang duka yang manusia alami. Saya mengalami, saudara juga pernah mengalami. Ada anggota keluarga yang sudah dipanggil Tuhan, ataupun jauh berapa tahun yang lalu, ataupun barusan, semuanya kita pernah alami namanya grief. Dan bahkan saya dan istri yang mengalami berduka, di mana persis 3 bulan yang lalu, tanggal 19 Juli 2024, ya, Tuhan memanggil, membawa anak kami yang tunggal, Ezekiel, pulang ke rumah Bapa. Kami yakin percaya yang terbaik Tuhan sudah sediakan untuk hidup Ezekiel selama dia ada di muka bumi, dan Tuhan sudah membawa dia kembali bersama dia. Dan kami sebagai orang tua yang sangat merasa kangen kehilangan anak kami, namun kami percaya anak tersebut milik Bapa. Untuk itu firman Tuhan yang akan saya sampaikan diambil dari Matius pasal 5 ayat 4. Bagi Bapak, Ibu, Saudara maupun duka yang pernah dialami, yang sedang dialami, dan mungkin di depan yang akan dialami, kita yakin percaya ada firman Tuhan yang menghibur, menguatkan kita. Mari buka di Matius 5 ayat 4. Dalam bahasa Inggris, "Blessed are those who mourn, for they will be comforted." Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Ya, diberkati atau berbahagia mereka yang berduka, sebab mereka akan dihibur. Ya, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dalam bahasa Inggris, berbahagia atau blessed ini adalah makarios. Jadi ini adalah khotbah Yesus di bukit. Berbahagialah, 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 berbahagialah. Itu seri tentang beatitude. Betapa kayanya, yaitu kehidupan dalam kerajaan Allah, yaitu berbahagialah sesuai dengan standar kerajaan Allah. Yesus adalah Raja atas hidup kita. Kita adalah umatnya, milik kepunyanya. Kita disebut berbahagia. Kalau bahasa Inggris blessed maupun bahasa aslinya makarios, yaitu kita senang, ya, senang
berbahagia dan kita diberkati. Ya. Kondisi yang saat ini dikatakan berduka, mana mungkin seseorang yang sedang berduka cita bisa berbahagia. Namun firman Tuhan itulah standar kerajaan Allah. Kalau saudara maupun saat ini saya dan istri sedang melewati masa grief, berduka cita, kami percaya firman Tuhan ini untuk kehidupan kami, yaitu kami berbahagia. Orang-orang yang berbahagia sekalipun secara fisik sepertinya mana mungkin bisa berbahagia karena kami sedang berduka cita. Namun karena kita sebagai orang percaya, ada janji Tuhan kekekalan bersama Bapa di surga bagi yang percaya di dalam nama Yesus. Dan kami yang masih ada di muka bumi, ada tugas yang harus kami selesaikan, yang Tuhan sudah embankan. Dan kami juga diberikan penghiburan lewat orang-orang sekitar kami, keluarga, teman yang jauh maupun yang dekat, secara fisik, secara geografis. Tuhan memakai mereka untuk menghibur kami. Dan kami bersyukur tidak melewati masa-masa yang ada, kami tidak sendirian. Untuk itu saudara juga yang saat ini mungkin mengalami hal duka, ada Roh Kudus yang menghibur. Karena firman Tuhan Matius 5 ayat 4 ini pasti dikenapi. Orang yang berduka, mereka dikatakan berbahagia. Kenapa? Karena ada penghiburan dari Roh Kudus atas hidup orang percaya. Ya, kita lihat di Mazmur 34 ayat 18, Mazmur 34 ayat 18, ayat bahasa Inggrisnya, "The Lord is close to the broken-hearted and save those who are crushed in spirit." Tuhan itu dekat pada orang yang patah hati dan juga menyelamatkan orang yang remuk, ya, dalam kondisinya, jiwanya tertekan dan sebagainya. Itu juga mengalami sebuah kedukaan. Jadi kedukaan itu tidak harus yaitu seseorang yang kita kasih meninggal, tapi bisa saja impian kita, cita-cita kita sepertinya sudah lenyap dan tidak ada lagi, shattered, ataupun kesehatan kita yang tadinya sehat, namun karena sakit penyakit kita kehilangan kesehatan. Dan hal seperti ini juga bisa membawa kedukaan, ya, membuat hati yang remuk maupun ada tertekan, disalahkan, difitnah dalam kondisi situasi yang tertekan apapun, bisa membuat seseorang berduka. Namun percaya bahwa Tuhan itu dekat. Bukan Tuhan yang menjauh, tapi seringkali kita yang menjauh dari Tuhan. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan, mari datang. Karena Tuhan itu sejauh doa. Dia hanya sejauh doa ketika berseru nama Yesus. Tuhan ada, Tuhan menghibur dan dia senantiasa dekat. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hati yang patah, yang hancur, tidak Tuhan pandang hina. Kita bawa sebagai korban pujian, sebagai korban syukur pada Tuhan. Di tengah kedukaan kita, di tengah rasa sakit kita, di tengah kesedihan kita, di tengah hal-hal yang tidak kita mengerti. Apapun itu, tapi kita serahkan pada Tuhan. Kita percaya Dia yang memegang kendali dan Dia yang tahu yang terbaik dalam hidup kita. Untuk itu, hati yang remuk, hati yang patah, Tuhan sendiri yang membalut, Tuhan sendiri yang menyembuhkan, dan Dia juga yang mengangkat kita dalam kemuliaannya. Untuk itu saudara, ketika hal yang terjadi, baik duka, kehilangan, apapun itu, ya, mungkin orang-orang yang cita-cita yang sepertinya nggak mungkin lagi dapat diraih kembali, tapi percaya bahwa saat tiada jalan, Tuhan dapat membuka jalan. Sekalipun impian yang ada sepertinya sudah sirna, tapi Kristus, Dia pengharapan kita, tidak pernah pudar. Sinar yang cahaya menyinari hati kita, sehingga kita dapat melihat cahaya kemuliaan Tuhan, dan Bapa tersenyum kepada kita. Hidup kita bahagia, hidup kita aman di dalam Dia, hidup kita tenang bersama Dia. Bukan berarti kita tidak ada permasalahan, tetapi kita penuh confidence, kepercayaan
yang pasti bahwa Kristus menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Mari kita buka di Mazmur 30 ayat 11 dan 12. Waves of grief, gelombang ombak ini yang datang menerpa, yang mungkin kita rasa, wah sudah selesai, bahwa kita sudah melewati setahun, sudah 2 tahun, masa duka yang sudah lewat 3 tahun. Tapi kadangkala itu bisa datang menghantam seseorang. Namun kita sebagai orang percaya selalu ingat bahwa Tuhanlah yang ada dalam hidup kita, Dia segala-galanya. Sekalipun orang yang kita cintai sangat dekat dengan kita, tapi kita sadari bahwa Tuhanlah lebih dari semua yang ada. Dia yang menghibur, menguatkan, dan Dia senantiasa ada di dalam hidup kita. Mari buka di Mazmur 30 ayat 11 dan 12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Orang yang mengalami kedukaan dan sebagainya yang tadi sudah diceritakan, bukan hanya seseorang yang dikasih meninggal, tapi juga kesehatan maupun keuangan yang dahulunya mungkin serba ada, namun oleh karena sebuah faktor atau ekonomi menghantam, sehingga dia mengalami dikatakan kesulitan ataupun pergumulan dalam hal keuangan. Namun kita sebagai orang percaya, kita sadari bahwa hidup kita di tangan Tuhan. Kita tidak bisa seperti menarik diri, withdraw, dan kita anti orang kumpulan atau fellowship. Justru kita harus bersekutu dengan orang-orang kudus. Kita harus bergembira di dalam Tuhan. Kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa bersukacita di tengah kesedihan? Namun ini adalah firman Tuhan. Tuhan yang mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Kita naikkan mazmur, nyanyian sukacita, bukan karena apa yang kita alami ini semua baik-baik, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Maka dari itu kita punya kekuatan untuk bersukacita, untuk berucap syukur. Karena segala sesuatu yang terjadi, kita percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi nyanyikan mazmur, bukan bersungut-sungut. Kita nyanyikan syukur, bukan mengeluh. Kita menyanyikan, kita angkat pujian. Karena kita yakin percaya Tuhan bertata di atas puji-pujian. Dia kekasih jiwa kita, Dia sahabat kita, Dia juru selamat kita, Dia gembala yang baik. Kita adalah domba-domba miliknya. Mari kita baca di Yesaya pasal 61. Apabila mungkin saja bukan kita yang sedang mengalami, tapi ada teman kita, saudara kita, keluarga kita yang sedang mengalami kedukaan ataupun kehilangan, kita sebagai anak-anak Tuhan punya kuasa ataupun diberikan tugas untuk menghibur mereka, menguatkan mereka, mendoakan mereka, untuk mendorong mereka. Ya, kita lihat di Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Kita lihat bahwa Roh Tuhan yang ada pada kita telah memberikan kita amanat untuk menyampaikan kabar baik. Yesus datang ke muka bumi 2000 tahun yang lalu, menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, dan mengadakan tanda-tanda heran dan mukjizat, dan membawa kelepasan. Sehingga mereka dilepaskan dari dosa, sehingga hidup mereka dibebaskan. Bukan secara tawanan di dalam konteks mereka sedang dijajah oleh Roma pada zaman tersebut, tapi Tuhan memberikan kelepasan yang sejati, yaitu bebas dari dosa. Itu jauh melampaui dari kelepasan secara
fisik yang dialami adalah penjajah pada zaman tersebut, yaitu Roma. Kita sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa dosa kita Tuhan sudah ampuni. Kita bersyukur bahwa Dia tidak hitung-hitung pelanggaran kita. Dia dipulihkan kita dan Dia katakan jangan berbuat lagi. Karena dosa kita sudah diampuni, kita alami kelepasan, kita juga wajib untuk membagikan kabar baik, keselamatan, gospel, Injil, yaitu keselamatan, Injil kelepasan, Injil damai sejahtera, Injil yaitu pertobatan, supaya jiwa-jiwa kembali kepada jalan yang benar, kepada jalan Yesus. Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran dan kehidupan. Sehingga hidup kita tidak melenceng ke kiri, ke kanan, tapi kita ikuti jalannya Tuhan dalam perjalanan kita sampai Dia memanggil kita kembali ke rumah Bapa. Nomor 1 ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ini garis bawahi, untuk menghibur semua orang berkabung. Saudara maupun yang sedang mengalami kedukaan dan sebagainya, percaya ada penghiburan yang Tuhan kerjakan. Ya, Tuhan pakai teman-teman, saudara kita, keluarga kita. Bahkan Tuhan bisa memakai status maupun email yang Tuhan kirim, yang melalui orang-orang yang Tuhan pakai untuk menghibur, menguatkan kita kepada firman Tuhan. Contoh, saya dan istri, kami bersyukur ada namanya Grief Share, ya, dan itu sangat menolong kami subscribe, dan email itu setiap hari ada perenungan firman Tuhan untuk menghibur kami, mendorong kami, mengarahkan pandangan kami kepada Kristus, pengharapan yang hidup. Jadi kami tidak menyimpang ke kiri, ke kanan, terhanyut dalam kesedihan dan terhanyut dalam semua keberadaan yang ada. Tetapi iman kami semakin bangkit kuat, teguh di dalam Kristus, bahwa anak kami sudah bersama Bapa di surga, dan kami sebagai orang percaya, kami menjalani hidup kami selama di muka bumi ini sebagai saksi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, sampai Tuhan memanggil kami kembali ke rumah Bapa. Di ayat 13, Tuhan memakai saudara dan saya untuk menguatkan yang lain, menguatkan teman kita, saudara kita. Ayat 3, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, ya, kabung itu ya, abu, minyak untuk pesta kain, ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara, inilah kekristenan yang sesungguhnya, bahwa kita saling menguatkan, saling mendoakan, saling menghibur, saling memperhatikan, karena kita tahu, karena ada roh Tuhan dalam hidup kita. Jadi kehidupan kita juga sebagai saksi-saksinya Tuhan, orang bisa mengenal Kristus karena kita saling mengasihi. Bukan saling menjatuhkan, tapi kita saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling melayani. Kita lanjut, mari baca di Mazmur 56. Mazmur 56 ayat 8. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saudara percaya, tetesan air mata saudara, doa-doa yang saudara panjatkan, pergumulan yang berat untuk seseorang yang dikasihi, anak yang mungkin jauh dari Tuhan, yang sudah tidak di dalam kebenaran, ataupun teman, ataupun seperti yang tadi saya katakan, kehilangan impian, maupun kehilangan kesehatan, ataupun keuangan yang ada. Serahkan, karena Tuhan itu menampung semua air mata kita dalam kirbatnya. Kita percaya Tuhan sendiri yang Tuhan Yesus, Dia senantiasa ada dalam kehidupan kita, dan Dia tidak akan sia-siakan semua perkabungan kita, sia-siakan air mata kita, tapi Dia akan ubah itu menjadi kesaksian. Saudara percaya bahwa hidup ini membawa kesaksian dari Tuhan. Kita adalah saksi-saksi Kristus, maka kita membawa pesan Tuhan bagi orang sekitar kita. Apa yang terjadi, jangan sia-siakan.
Kalau memang kesulitan ataupun kesalahan yang kita perbuat sehingga mengakibatkan apa yang terjadi, cuma satu jalan, yaitu bertobat. Namun kalau bukan karena kesalahan, bukan karena ketelodoran ataupun kebodohan ataupun ketidaktaatan, namun kita mengalami sesuatu yang dikatakanlah tidak mengenakan ataupun dikatakanlah sepertinya buruk menurut mata dunia, mata manusia. Namun kita yang menderita karena melakukan firman, kita disebut berbahagia. Kita disebut berbahagia kalau kita mentaati firman Tuhan. Itu mungkin secara daging menyakitkan. Ya, bagaimana kita mau mengampuni, mengasihi, melayani orang-orang yang mungkin tidak tahu berterima kasih, yang tidak tahu, yang tidak menyadari kesalahannya. Namun kita sebagai orang percaya, lakukan firman, lakukan firman, lakukan firman. Percaya Tuhan memperhitungkan semua jeripaya kita. Kita lihat di Yohanes pasal 16, kita sadari bahwa tadi di ayat utama kita, Matius pasal 5, dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kita bersyukur, Yesus katakan lebih baik aku pergi supaya roh penghibur itu datang. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kita, Dia ada dalam setiap kehidupan kita. Dia Bapa kita, Dia Juru Selamat kita, Dia penghibur kita. Ya, kita akan lihat di Yohanes pasal 16 supaya kita mengenal bahwa Sang Penghibur yaitu Roh Kudus, Dia menguatkan kita, menghibur kita. Kita lihat di pasal 16 ayat 4b. Hal ini tidak kukatakan padamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Karena konteksnya Yesus ada bersama murid-muridnya sebelum dia mati di kayu salib, sebelum dia bangkit, ya. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia, kepada Bapa yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, bahwa Dia akan pergi, Mesias Kristus Yesus akan pergi, sebab itu hatimu berduka cita. Bayangkan kalau ada seseorang, mungkin orang tua kita ataupun yang kita kasihi, mereka sedang sakit dan mereka katakan, waktuku sudah tidak lama, hari-hariku tidak tahu kapan Tuhan akan panggil. Betapa kita merasakan duka itu, padahal kita belum kehilangan yang sesungguhnya, tapi kita sudah mulai merasakannya karena seseorang divonis dokter bahwa dia tidak lama lagi, berapa bulan lagi dan sebagainya, dan itu sudah membawa kedukaan dalam hidup kita. Jadi itu adalah kedukaan yang sebelum terjadi kedukaan yang sesungguhnya, itu sudah dialami, ya. Dan itu terjadi bagi keluarga yang mengalami anggota keluarga yang sakit ataupun mengalami kedukaan karena sesuatu pergumulan yang sangat berat yang belum selesai, yang masih ada di dalam pergumulan ini, seringkali cenderung yaitu berduka cita. Ya, ayat 7, namun benar yang kukatakan ini padamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, Yesus pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu, yaitu Roh Kudus. Kita bersyukur kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Bukan Tuhan beserta kita, tapi Tuhan di dalam kita. Bukan hanya beserta kita, di depan kita, di samping kita, di belakang, di sekeliling kita, tapi Dia di dalam saudara dan saya. Sungguh luar biasa, sungguh indah. Kita berjalan, Roh Kudus senantiasa, Dia adalah pribadi Allah sendiri, di mana menghibur, berkata-kata, menguatkan kita, dan di situ kita berkomunikasi. Ayat 16, duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ia berkata pada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apa artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya.
Ya, karena apa yang Yesus katakan, Yesus menyatakan ini kebenaran yang mereka saat itu belum bisa mengerti, belum bisa paham. Seringkali kita juga ketika mendengar kebenaran, kita punya pandangan sendiri dan kita tidak mengerti sesungguhnya apa yang Tuhan maksud. Tapi dari waktu yang berjalan, Tuhan akan singkapkan sehingga kita dimengertikan, sehingga kita menjadi mengerti. Ya, ayat 19, Yesus tahu bahwa mereka hendak menyanyikan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata pada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata padamu, ayat 20 digarisbawahi, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ayat 21, seorang perempuan berduka cita pada saat dia melahirkan, tapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitanya. Kenapa? Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, karena mereka mendengar kabar bahwa Yesus akan pergi. Ya, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Mari saudara, bersukacitalah di dalam Tuhan di tengah-tengah semua penderitaan ataupun kesedihan ataupun hal-hal terpuruk yang sedang dialami, maupun dalam konteks kedukaankah ataupun kehilangankah. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita menghibur dan supaya kita bersuka di dalam Tuhan. Kita lihat di Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Semua air mata kita selama di muka bumi Tuhan akan hapus, karena kita sadari bahwa kita telah bertemu dengan Bapa di surga. Ya, dalam konteks pribadi dan keluarga, ya, kakak saya yang tertua, Koko, ya, dipanggil Tuhan persis 4 tahun yang lalu, tanggal 20 Oktober 2020. Ya, pada saat tersebut kondisi yang kami juga tidak menyangka, namun Tuhan tahu yang terbaik bagi Koko saya maupun juga bagi keluarga yang ditinggal. Tidak mudah, namun ada Tuhan senantiasa, dan waktu sudah lewat 4 tahun. Dan untuk konteks anak kami 3 bulan ya sudah lewat. Kita percaya Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan. Tuhan memakai orang-orang sekeliling yang berdoa dan menguatkan dan mendoakan kami. Kami sungguh bersyukur. Di Roma 12 ayat 15 sebagai penutup, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Saudara, saat ini mungkin ada teman, ada saudara yang sedang mengalami kedukaan. Biarlah Tuhan memakai saudara dan saya untuk menghibur, menguatkan, untuk menangis bersama mereka yang menangis. Bersukacita dengan mereka yang sedang bersukacita. Kita percaya Tuhan hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Waves of grief datang kapan saja, gelombang itu bisa saja menghempas kita. Tapi kita bersukacitalah dalam Tuhan. Kita disebut berbahagia. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan, firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami secara fisik kami. Bagaimana mungkin kami bisa bersukacita ataupun berbahagia? Namun firman Tuhan sudah memberikan janji, yaitu Roh Kudus penghibur. Dia tinggal di dalam kami, Dia yang menghibur, menguatkan kami dalam setiap perjalanan. Tuhan sertai umat-Mu Tuhan dalam masa-masa menghadapi keuangan, krisis, kesehatan yang sangat lemah. Namun Kristus senantiasa ada, menghibur, menguatkan. Pakailah umat-Mu Tuhan untuk menjadi kepanjangan kaki dan tangan-Mu, untuk menguatkan yang lemah, menghibur yang susah hati. Kami percaya kami di dalam tubuh Kristus ada kesatuan.
Terima kasih atas firman-Mu Bapa. Berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati pemerintahan yang ada, maupun juga transisi dalam pelantikan pemerintahan, dan juga pilkada serentak di bulan November. Tuhan turut bekerja. Indonesia milik-Mu Bapa, Engkau berdaulat atas Indonesia. Berkati bangsa kami, kota demi kota, desa demi desa, pulau demi pulau, dipenuhi kemuliaan Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan hari-hari ini, biar supaya lebih lagi mempersiapkan diri untuk menjelang kedatangan-Mu, supaya dewasa dalam rohani, takut akan Tuhan. Tuhan menyertai hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan lindungi keluarganya, Tuhan berkati, juga supaya gereja-gereja Tuhan saling melengkapi untuk tuayan yang besar di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.